Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan hasil laporan manajemen proyek sistem informasi kami yang berjudul Sistem Informasi Layanan Pendaftaran Pasien. Sebelumnya perkenalkan saya Jonathan Alfa Syaputra selaku moderator pada sesi kali ini dan juga anggota saya. Yang pertama yaitu ada Tika Setiana, yang kedua ada Dimas Adi, dan yang ketiga ada Fatur Rahman, dan yang keempat ada Maida Ari. Next. Pada bagian pertama, bab 1 pendahuluan akan dibacakan oleh Dimas Hadi. Yang pertama ada bab satu pendahuluan. Latar belakangnya adalah pelayanan kesehatan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Bagi setiap individu, kesehatan merupakan salah satu hak yang harus dijamin oleh negara dan pemerintah. Oleh karena itu, penyediaan pelayanan kesehatan yang efisien, cepat, dan berkualitas menjadi prioritas utama dalam sistem kesehatan suatu negara. Puskesmas Pak Jo Palembang adalah salah satu puskesmas yang berlokasi di wilayah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Puskesmas ini memiliki peran penting dalam menyediakan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat, termasuk pelayanan pendaftaran pasien. Pendaftaran pasien adalah pintu masuk awal bagi masyarakat yang memerlukan perawatan medis di puskesmas, sehingga proses ini harus dilakukan dengan efisien dan akurat. Dalam era teknologi informasi yang terus berkembang, sektor pelayanan kesehatan di Indonesia tidak dapat terlepas dari peran sistem informasi yang efisien. Sistem pendaftaran pasien yang masih bersifat manual seringkali menimbulkan masalah seperti antrian yang panjang, kesalahan dalam pengisian formulir, serta kurangnya akurasi dalam pencatatan data pasien. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi layanan pendaftaran pasien di Puskesmas Pak Jo Palembang menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pendaftaran pasien dilakukan di Puskesmas Pak Jo Palembang saat ini? B. Apa saja kendala yang ditemui dalam proses pendaftaran pasien secara manual? C. Bagaimana cara mengoptimalkan sistem informasi layanan pendaftaran pasien agar proses pendaftaran pasien menjadi lebih efisien dan akurat? Soalnya ada tujuan. A. Untuk mengidentifikasi kendala yang terkait dengan proses pendaftaran pasien secara manual di Puskesmas Pak Jo Palembang. B. Merancang solusi berupa sistem informasi layanan pendaftaran pasien yang dapat mengoptimalkan proses pendaftaran pasien di Puskesmas Pak Jo Palembang. C. Menganalisis dampak implementasi sistem informasi layanan pendaftaran pasien terhadap kualitas pelayanan di Puskesmas Pak Jo Palembang. Next. Selanjutnya sasaran. Sistem ini ditujukan kepada para pasien yang akan menggunakan layanan pada Puskesmas Pak Jo Kota Palembang untuk membantu masyarakat yang akan datang dan menggunakan layanan tersedia melalui sistem yang berbasis website. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Diagram work breakdown structure. Berikut merupakan diagram work breakdown structure pada proyek sistem informasi layanan pendaftaran pasien. Yang pertama ada diagram WBS. Baik, untuk tingkat satunya, proyek sistem informasi layanan pendaftaran pasien 1.0 adalah pengumpulan data. Next. Baik, di WBS pengumpulan datanya, untuk tingkat duanya 1.1 mengumpulkan data. SDM-nya yang pertama ada staff supporting, yang kedua ada interviewer, tools-nya yang pertama ada Microsoft Word, yang kedua ada alat perekam, yang ketiga ada ATK. Untuk operasionalnya 2 hari. 1.2 mengidentifikasi prosedur dan sistem lama. SDM-nya sistem analis. Untuk tools-nya Microsoft Word. Dalam operasional 5 hari. Selanjutnya 1.3 membuat rumusan proyek Carter rancangan bangun sistem baru pada Puskesmas Pak Jo. Untuk SDM-nya Business Analyst, toolsnya Microsoft Word, untuk operasionalnya 5 hari. 1.4 pembuatan dokumentasi hasil pengumpulan data. SDM-nya dokumentator, toolsnya Microsoft Word, yang kedua alat perekam, untuk operasionalnya 1 hari. Selanjutnya tingkat 3.
1.1.1 melakukan observasi dan wawancara, dan 1.1.2 melakukan wawancara dengan divisi TI. Untuk tingkat empatnya 1.1.1.1 mengurus surat izin observasi yang dilakukan oleh staf supporting. Selanjutnya 1.1.2.2 menetapkan jadwal dengan pihak yang diwawancarai. Staf supporting juga. Selanjutnya ada 1.1.2.3 membuat dokumentasi hasil wawancara oleh dokumentator. Selanjutnya tingkat 3, 1.1.2 melakukan wawancara dengan Kadif TI. Tingkat empatnya 1.1.2.1 mempersiapkan pertanyaan wawancara oleh interviewer. 1.1.2.2 menetapkan jadwal dengan pihak yang diwawancari oleh staf supporting. Selanjutnya ada 1.1.2.3 yaitu membuat dokumentasi hasil wawancara oleh dokumentator. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fathur Rahman Hafiz pada Aziz. Baiklah, sekarang masuk ke nomor 3 yaitu WBS analisis masalah. Yang tingkat 1 adalah analisis masalah. Tingkat 2, 2.1 yaitu mencari tahu detail masalah pada sistem. SDM-nya 1, Business Analyst, toolsnya MS Word, operasional 3 hari. Kemudian 2.2 menentukan masalah yang ada. SDM-nya Project Manager, toolsnya MS Word, ATK, operasionalnya selama 2 hari. Kemudian 2.3 menganalisa masalah yang telah dirumuskan. SDM-nya Business Analyst, toolsnya MS Word, operasionalnya 3 hari. 2.4 membuat dokumentasi hasil akhir analisis masalah. SDM-nya Staff Supporting, toolsnya yang pertama adalah MS Word, yang kedua alat perekam. Operasional selama 1 hari. Kemudian tingkat 3, 2.1.1 yaitu menganalisa hasil pengumpulan data. Business Analyst 2.1.2 yaitu mencari masalah yang berkaitan ke Business Analyst. Kemudian masuk ke tingkat 2, 2.2 menentukan masalah yang ada. Tingkat 3, 2.2.1 mengadakan rapat tim pengembangan sistem. 2.2 mengadakan rapat dengan pihak divisi TI. Dan 2.2.3 mengumpulkan dokumentasi hasil rapat dan menentukan permasalahan dokumentator Business Analyst. Next. Kemudian yang keempat adalah WBS analisis kebutuhan. Tingkat 1 adalah analisis kebutuhan. Tingkat 2, 3.1 mengumpulkan data untuk menganalisa kebutuhan sistem. SDM-nya Business Analyst. Yang kedua, interviewer. Toolsnya MS Word, 2 alat perekam. Operasional selama 3 hari. Kemudian 3.2 menentukan kebutuhan sistem. SDM-nya Business Analyst. Toolsnya MS Word, operasional 3 hari. 3.3 mengidentifikasi aplikasi yang dibutuhkan oleh user. SDM-nya Business Analyst, toolsnya MS Word, operasionalnya 3 hari. Dan 3.4 pembuatan dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan. Kemudian tingkat 3, 3.1.1 mempelajari dan menganalisa hasil dokumentasi pengumpulan data Business Analyst. 3.1.2 menganalisis hasil analisis masalah. 3.1.3 melakukan wawancara dengan pihak puskesmas sebagai calon user. Kemudian yang tingkat 2. Tingkat 2, 3.0 menentukan kebutuhan sistem. Tingkat 3, 3.2.1 menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Dan yang terakhir, 3.2.2 membuat rincian kebutuhan pada sistem. Next. Baiklah, selanjutnya lab WBS pembuatan aplikasi akan dibacakan oleh saya sendiri. Pada tingkat pertama, yaitu adalah pembuatan aplikasi. Lalu pada tingkatan kedua, bagi lagi menjadi 4 bagian. Pada poin 4.1 yaitu pembuatan user interface.
Sumber daya yang dibutuhkan adalah UI UX designer dan tools atau alat yang digunakan adalah Figma dan Adobe XD. Untuk estimasi operasionalnya adalah 4 hari. Lalu pada poin 4.2 yaitu pembuatan database, SDM yang dibutuhkan merupakan database administrator. Lalu untuk tools atau alat yang digunakan adalah Microsoft Word dan MySQL. Untuk estimasi operasionalnya adalah 3 hari. Lalu yang ketiga ada mengcoding proses dari sistem. Sumber daya yang digunakan adalah pertama programmer, dua project manager, tiga UI UX designer, yang keempat adalah database admin. Untuk tools yang digunakan adalah Visual Code dan Android Studio. Estimasi dari pengerjaan tersebut adalah 10 hari. Lalu pada poin 4.4 adalah integrasi proses sistem, database, dan user interface. Ini akan melibatkan project manager, UI UX designer, programmer, dan database admin. Pada poin 4.2 itu terbagi lagi menjadi 3 bagian yang masuk ke tingkat 3. Pada poin 4.2.1 melakukan instalasi manajemen database. Lalu pada poin 4.2.2 membuat coding database sistem pendaftaran. Lalu pada 4.2.3 pembuatan dokumentasi proses sistem. Next. Lalu pada tahapan yang keenam yaitu WBS uji coba. Pada tingkat pertama adalah uji coba. Lalu pada tingkat kedua terbagi lagi menjadi 5 bagian yaitu pada poin 5.1 adalah uji coba alpha tentang testing pada sistem. Sumber daya yang dibutuhkan adalah yang pertama sistem analis, kedua user testing, ketiga dan dokumentator. Untuk operasionalnya adalah 1 hari. Lalu pada poin 5.2 adalah uji coba beta testing pada sistem. SDM yang dibutuhkan adalah pertama sistem analis, dua user testing, tiga dokumentator. Untuk operasionalnya dibutuhkan sekitar waktu 1 hari. Lalu pada 5.3 melaksanakan rapat evaluasi testing dengan tim. Sumber daya manusia yang dibutuhkan adalah project manager, lalu tools yang dibutuhkan adalah proyektor, alat tulis kerja, dan Microsoft Word. Untuk biaya operasional adalah biaya transportasi dan estimasi pengerjaan sekitar 1 hari. Pada poin 5.4 melakukan rapat evaluasi testing dengan pihak divisi TI. Sumber daya yang dibutuhkan adalah project manager, dan untuk alat yang digunakan adalah proyektor, alat tulis kantor, dan Microsoft Word. Untuk biaya operasional sendiri merupakan biaya transportasi, dan untuk biaya pengerjaan sekitar 1 hari. Pada poin 5.5, mengumpulkan dokumentasi hasil uji coba sistem. Sumber daya yang dibutuhkan satu dokumentator dan alat yang digunakan satu Microsoft Word dan dua alat program. Untuk estimasi pengerjaan sekitar 1 hari. Lalu pada tingkat ketiga, pada poin 5.1 terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu pada poin 5.1.1 melakukan uji coba alpha testing yang dilakukan oleh sistem analis dan user testing. Dan kedua, pada poin 5.1.2 membuat dokumentasi hasil uji coba alpha testing yang dilakukan oleh dokumentator. Lalu pada tingkat 2, 5.2 melakukan uji coba beta testing terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu 5.2.1 melakukan uji coba beta testing yang dilakukan oleh sistem analis dan 5.2.2 membuat dokumentasi hasil uji coba beta testing. Pada tingkat 2, poin 5.3 terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu 5.3.1 mengecek kesesuaian hasil uji coba sistem oleh project manager, dan poin 5.3.2 membuat dokumentasi hasil rapat evaluasi testing dengan tim. Dan pada poin 5.4 terbagi lagi menjadi 2 bagian. Poin 5.4.1 yaitu konfirmasi dan mengecek kesesuaian hasil uji coba sistem oleh project manager. Dan pada poin 5.4.2 membuat dokumentasi hasil rapat evaluasi testing dengan pihak divisi TI yang akan dilakukan oleh dokumenter. Selanjutnya WBS implementasi akan dibacakan oleh Siska. Selanjutnya, baiklah saya akan menjelaskan mengenai WBS dalam tahap implementasi. Pada tahap implementasi terdapat
5 bagian task yang akan dikerjakan sebagai task utama, yaitu yang pertama 6.1 yaitu pengadaan perangkat pendukung yang dimana akan dilakukan oleh staff supporting selama 1 hari. Yang kedua yaitu 6.2 instalasi sistem yang akan dilakukan oleh programmer, database admin, serta staff supporting selama 2 hari dengan operasional yang dibutuhkan yaitu biaya transportasi menuju ke tempatnya. Untuk task ketiga yaitu training kepada user akan dilakukan oleh project manager dengan menggunakan perangkat pendukung selama 2 hari. Yang keempat yaitu membuat dokumentasi hasil implementasi sistem yang akan dilakukan oleh project manager dengan menggunakan perangkat pendukung selama 1 hari. Yang kelima yaitu rapat proyek yang dilakukan oleh project manager selama 1 hari dengan kebutuhan yaitu perangkat pendukung serta biaya transportasi. Untuk task pertama yaitu dibagi lagi pada tingkat ketiga yaitu 6.1.1 yaitu menyiapkan komputer dan perangkat pendukung lainnya yang dilakukan oleh staff supporting. Untuk task kedua pada implementasi instalasi sistem itu dibagi lagi menjadi 2 task tingkatan berikutnya. Yang pertama yaitu melakukan instalasi sistem informasi layanan pengaduan yang dilakukan oleh programmer dan database admin, lalu melakukan instalasi software pendukung yang dilakukan oleh staff supporting. Next, selanjutnya yaitu adalah SDM dan OTK atau organisasi dalam struktur proyek sistem informasi tersebut. Di mana pada proyek sistem informasi layanan pendaftaran pasien ini terdapat beberapa SDM. Yang pertama yaitu manajer pengumpulan data yang terdiri atas staff supporting, interviewer, dokumentator, sistem analis, dan bisnis analis. Selanjutnya yaitu bagian manajer analisis masalah yang dilakukan oleh dokumentator, project manager, bisnis analis, dan staff supporting. Yang ketiga yaitu divisi manajer analisis kebutuhan. Terdapat interviewer dan juga bisnis analis. Untuk SDM tingkat berikutnya yaitu manajer pembuatan aplikasi, berisikan database administrator, dokumentator, project manager, UI UX designer, database admin, serta programmer. Untuk tahapan uji coba, terdapat beberapa SDM yaitu manajer uji coba yang terdiri atas user testing, dokumentator, dan juga project manager, sistem tester, serta sistem analis. Untuk tahapan implementasi, terdiri atas manajer implementasi yang didukung oleh staff supporting, dokumentator, project manager, programmer, serta database admin. Untuk selanjutnya yaitu RAB akan dilanjutkan oleh rekan saya, Maidia Ari. Baik, untuk RAB, saya akan ke Excel untuk secara lebih jelasnya. Bagi yang pertama adalah judul proyek dari proyek kami adalah Sistem Informasi Layanan Pendaftaran Pasien Puskesmas Pakju. Kemudian sasarannya yaitu pada pasien puskesmas. Kemudian tujuan proyeknya yaitu merancang solusi berupa sistem informasi layanan pendaftaran pasien yang dapat mengoptimalkan proses pendaftaran pasien di puskesmas Pakju. Kemudian di sini kami menggunakan metode pengembangan yaitu waterfall. Jadi kami akan melakukan alur secara satu persatu. Jadi kalau misalnya belum selesai, maka mengulang dari alur yang pertama. Kemudian untuk total anggaran yang sudah kami rencanakan yaitu sejumlah Rp21.800.000. Untuk yang pertama, kode tas yang pertama yaitu mengurus surat izin observasi yang akan dilakukan oleh staff supporting yang memiliki jumlah 1 dan lama hari kerja 1 dengan jumlah honor Rp250.000. Total pembayaran yaitu Rp250.000. Kemudian nama alat yang digunakan yaitu software Microsoft Word. Di sini merupakan dari akun Microsoft-nya yaitu sejumlah Rp1.500.000. Kemudian ada sewa mobil untuk biaya perjalanan sejumlah Rp200.000 untuk selama perjalanan dinas yaitu 1 kali. Jadi total keseluruhan untuk tas yang pertama adalah Rp1.950.000. Kemudian untuk nomor yang kedua yaitu kode tas 1.1.2 wawancara dengan pihak puskesmas
yang akan dilakukan oleh interviewer dan dokumentator dengan jumlah masing-masing 1, dan lama hari kerja untuk interviewer 2, kemudian untuk dokumentator 1 dengan jumlah honor yaitu 250.000 dan 200.000. Jadi untuk total bayar SDM untuk interviewer 500.000 dan dokumentator 200.000. Dan peralatan yang diperlukan yaitu ATK di sini dalam bentuk paket sejumlah 100.000, dan kemudian alat perekam jumlahnya 1 dengan harga 100.000 juga. Kemudian untuk alat biaya perjalanan di sini merangkap dengan sewa mobil pada tas yang pertama. Jadi untuk biaya total untuk nomor kedua dengan kode tas 1.1.2 yaitu 600.000. Kemudian analisis masalah untuk kode tas 2.0 yang akan dilakukan oleh bisnis analis dan project manager dengan jumlah 1, dan lama hari kerja masing-masing sejumlah 3 hari dengan jumlah honor untuk bisnis analis yaitu 300.000 dan kemudian untuk project manager 600.000, dan total bayar SDM untuk bisnis analis yaitu 900.000 dan project manager adalah 1.800.000. Dan peralatan yang diperlukan yaitu ATK sejumlah 100.000 dan kemudian software Microsoft Word yang sebelumnya sudah dibayar untuk lisensinya, jadi kita hanya memasukkan 0. Jadi untuk total anggarannya untuk analisis masalah untuk bisnis analis 1 juta beserta ATK dan project manager beserta software yaitu 1.800.000. Next untuk nomor keempat yaitu dengan kode tas 2.4 membuat dokumentasi hasil akhir analisis masalah yang akan dilakukan oleh staff supporting. Di sini akan menggunakan jumlah staff 1 dan lama hari kerja yaitu 1 dengan jumlah honor 250.000 dan total bayar 250.000. Kemudian alat perekam yang akan digunakan sejumlah 1 dengan harga 100.000 dan software Microsoft Word dengan 0 rupiah. Kemudian untuk total keseluruhan yaitu 350.000. Kemudian untuk yang kelima yaitu kode tas 3.1 mengumpulkan data dan menganalisa kebutuhan sistem yang akan dilakukan oleh bisnis analis dan interviewer dengan jumlahnya masing-masing 1 dan lama hari kerja untuk bisnis analis yaitu 3 hari dan interviewer yaitu selama sehari. Kemudian untuk jumlah honor bisnis analis adalah 300.000 per orang, 300.000 per jumlah hari kerja, kemudian untuk interviewer 250.000. Dan untuk total bayar SDM bisnis analis adalah 900.000 dan interviewer 250.000. Dan peralatan yang akan digunakan adalah alat perekam sejumlah 1 dengan harga 100.000, yaitu untuk anggaran untuk bisnis analis ditambah dengan alat perekam yaitu 1 juta rupiah, dan kemudian untuk interviewer ditambah dengan software Microsoft Word yaitu 250.000. Kemudian nomor 6 yaitu kode tas 3.3 yaitu mengidentifikasi aplikasi yang dibutuhkan oleh user. Yang pertama dilakukan oleh bisnis analis dengan jumlah 1 orang, kemudian lama hari kerja yaitu 3 orang dengan jumlah honor 300.000, maka total bayar bisnis analis adalah 900.000. Kemudian untuk peralatan yang digunakan adalah alat perekam dan juga software Microsoft Word. Untuk alat perekam digunakan sejumlah 1, kemudian harganya yaitu 100.000. Jadi dan untuk software Microsoft Word dienolkan. Kemudian jadi untuk total untuk kode tas yang ke-6 yaitu 1 juta rupiah. Kemudian yang ketujuh adalah pembuatan user interface yang akan dilakukan oleh UI UX designer yang akan dilakukan oleh 1 orang dengan jumlah hari kerja yaitu 4 hari dengan jumlah honor yaitu 300.000 dan total bayar SDM yaitu 1.200.000 yang akan menggunakan software Adobe yaitu lisensi sejumlah 300.000, maka jumlah anggaran yang diperlukan adalah 1.500.000. Kemudian untuk pembuatan database yaitu dengan kode tas 4.2 yang akan dilakukan oleh database administrator yang digunakan sejumlah 1 orang dengan jumlah lama kerja yaitu 3 hari dan jumlah honor 250.000. Maka total bayar SDM adalah 750.000. Untuk software yang akan digunakan yaitu software database project yang akan
memerlukan biaya 600.000, maka jumlah total keseluruhan yaitu 1 juta. Totalnya yaitu 1.350.000. Kemudian untuk coding proses dari sistem dengan kode task 4.3 yang akan dilakukan oleh programmer, kemudian ada project manager, terus ada UI UX designer, dan yang terakhir ada database administrator yang akan dilakukan oleh masing-masing dengan 1 orang dengan lama kerja yaitu untuk programmer 4 hari, kemudian untuk project manager 2 hari, untuk UI UX 2 hari, kemudian database administrator 2 hari. Untuk biaya honor, untuk programmer 500.000, untuk project manager 600.000, untuk UI UX 300.000, dan untuk database administrator 250.000. Dan untuk total bayar SDM yaitu untuk programmer 2 juta, untuk project manager 1.200.000, kemudian untuk UI UX 600.000, dan database administrator 500.000. Dan peralatan yang akan digunakan yaitu software GitHub untuk memudahkan pembuatan coding sejumlah 750.000, dan untuk software seperti Visual Studio Code itu gratis, jadi kami nolkan dan tidak masukkan di rincian anggaran biaya. Jadi untuk proses coding sistem memerlukan biaya 5.050.000. Kemudian kode task 5.1 yaitu uji coba alpha testing pada sistem yang akan dilakukan oleh sistem analis, kemudian user testing dan dokumentator yang akan dilakukan oleh masing-masing 1 orang dengan lama kerja yaitu 1 orang juga, 1 hari juga. Untuk sistem analis diperlukan honor adalah 300.000 dan user testing 100.000 dan dokumentator 200.000 dengan total bayar yaitu 300.000, 100.000 dan 200.000. Dan kemudian untuk total untuk alpha testing ini adalah 600.000. Kemudian uji coba beta testing yang akan dilakukan oleh sistem analis, user testing, dan dokumentator dengan masing lama kerja dan jumlah yang bekerja adalah 1 orang dengan honor yaitu 300.000, kemudian user testing 100.000 dan dokumentator 200.000. Kemudian untuk total anggaran untuk beta testing yaitu 600.000. Kemudian untuk instalasi sistem yang akan dilakukan oleh programmer dan database dan staff supporting dengan lama kerja dengan jumlah orang yang akan dipakai yaitu masing-masing 1 orang. Kemudian untuk lama kerja untuk dokumentator, untuk programmer 2 hari kerja, kemudian database administrator 2 hari, kemudian staff supporting 2 hari. Dan untuk honor untuk programmer yaitu 500.000, kemudian database administrator 250.000 dan staff supporting 250.000. Dan untuk total bayar untuk programmer yaitu 1 juta, kemudian database yaitu 500.000, kemudian staff supporting yaitu 500.000. Kemudian ada biaya perjalanan yaitu sewa mobil sebanyak 200.000 selama 2 hari yang akan menjadi 400.000. Dan untuk instalasi sistem ini memerlukan biaya 2.400.000. Kemudian yaitu kode task 6.3 yaitu testing kepada user yang akan dilakukan oleh project manager yang akan dilakukan oleh 1 orang, kemudian lama kerja yaitu 2 hari dengan honor 600.000 dengan total honor adalah 1.200.000. Kemudian ada peralatan yang diperlukan yaitu ATK dan perangkat pendukung, baik itu bisa menyewa proyektor dan lainnya. Itu memerlukan biaya yaitu 500.000 dengan jumlah 1. Jadi untuk total biaya testing kepada user adalah 1.700.000. Kemudian yang terakhir adalah membuat dokumentasi dan hasil implementasi sistem yang akan dilakukan oleh project manager yang akan dilakukan oleh 1 orang dan lama kerja yaitu 1 hari. Kemudian untuk biaya dari project manager ini adalah 250.000. Kemudian untuk total bayar honor yaitu 250.000 dan ATK yaitu 100.000, dan juga total bayar ATK adalah 100.000. Dan yang terakhir dari membuat dokumentasi dan hasil implementasi sistem yaitu 350.000. Jadi untuk total
keseluruhan dari sistem informasi yang akan kami bangun adalah 21.800.000. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Maida Ari atas pemaparan anggaran biaya. Demikianlah hasil pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun salah pengucapan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.